Selamat siang pemirsa, saya Budi Arti kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Seorang WNI di Malaysia tewas diduga dibunuh oleh teman kontrakannya. 7 tersangka narkoba di Kabupaten Karo diamankan. Sosialisasi protokol kesehatan COVID-19 di lokasi wisata Kabupaten Batubara. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Seorang WNI yang bekerja di Malaysia tewas diduga dibunuh dalam sebuah rumah kontrakan di perumahan Sarawak, Kelang, Malaysia. Keluarga korban menangis menanti kepulangan jenazah ke tanah air dan berharap bantuan pemerintah untuk proses pemulangan jenazah. Kesedihan mendalam dirasakan seorang ibu bernama Sri Dewi di rumah duka di Desa Simpang 4 Asahan saat melihat foto anaknya KHS yang tewas di Malaysia. Ia tak menyangka kepergian putri kesayangannya untuk mengadu nasib bekerja di negeri jiran tersebut malah menjadi duka. KHS bekerja di Malaysia bersama kakak kandungnya selama 1 tahun. Korban tewas terbunuh dengan kondisi tragis. Hingga kini pihak keluarga masih menanti kepulangan jenazah ke tanah air dan berharap pemerintah Indonesia dapat membantu pemulangan jenazah dan kakak korban karena tidak memiliki biaya. Dia menyewa satu bilik di sana. Jadi di dalam bilik itu ada 5 kamar, itu ada 5 bilik di situ. Jadi di samping itu pelaku ini, samping bilik ini berdampingan. Jadi mungkin Pigi yang 2 ini didengarlah oleh si pelaku. Dugaan ini ya, didengar sama pelaku bahwasanya dilihatnya ada satu yang tinggal, itulah dimanfaatkan sama pelaku. Ingin menguasai barangnya, termasuk ada yang hilang. Di situ terus ada redu paksa ya, ada redu paksa, dan menurut informasi yang akurat senjatanya itu sampai tembus ke leher ini. Diduga pelaku merupakan WNI yang berada dalam rumah satu kontrakan dengan korban. Kini kasus pembunuhan tersebut masih ditangani pihak kepolisian Kerajaan Malaysia. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Arena TV. Pemirsa, 3 orang pelaku spesialis pencurian rumah kosong pasca banjir di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara diamankan Mapolsek Datuk Bandar karena terekam CCTV. Pengakuan tersangka uang hasil curian untuk kebutuhan ekonomi. Inilah 3 pelaku spesialis pencurian rumah kosong di Jalan Anwar Idris, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Pelaku terekam CCTV menggasak barang berharga milik warga pasca banjir. Ketiga pelaku berinisial AM 28 tahun, ZA 40 tahun, dan SY 40 tahun diamankan Polsek Datuk Bandar karena melakukan pencurian saat rumah warga kosong. Modus ketiga pelaku membawa barang-barang berharga saat banjir melanda Kota Tanjung Balai. Uang hasil curian digunakan untuk kebutuhan ekonomi dan berfoya-foya. Dari ketiga pelaku, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti seperti TV dan kulkas. Saat masa banjir di Kecamatan Datuk Bandar, rumah dikosongkan karena mengungsi. Ternyata kesempatan itu dilakukan para tersangka untuk masuk ke rumah dan mengambil barang-barang rumah tangga korban. Berapa orang jumlah apa rumah yang dibobol mereka? Sejauh ini baru 1 yang sudah melapor, masih tetap kita dalami. Korban-korban nanti yang memang ada tetap kita tindak lanjuti. Kini ketiga pelaku masuk sel tahanan kepolisian. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Arena TV. Sementara itu pemirsa, hujan deras yang mengguyur kawasan Medan dan sekitarnya sejak Jumat malam hingga Sabtu dini hari membuat perumahan The Flamboyan kembali terendam banjir.
Banjir di kawasan ini diakibatkan karena tanggul pembatas perumahan dengan aliran Sungai Belawan kembali jebol. Beginilah kondisi komplek perumahan De Flamboyan di Jalan Flamboyan Raya, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Sejumlah rumah kembali terendam air dan lumpur setinggi 1,5 meter. Hal ini dikarenakan hujan dengan intensitas tinggi membuat aliran Sungai Belawan yang bersebelahan dengan perumahan kembali meluap. Tanggul pembatas yang belum selesai dikerjakan pemerintah pasca banjir bandang 4 pekan lalu kembali jebol. Petugas gabungan TNI Polri kembali memantau kondisi lokasi. Warga yang berada di perumahan enggan untuk mengungsi. Mereka lebih memilih bertahan di rumah hingga air benar-benar surut. Sejumlah warga juga terlihat sudah membersihkan lokasi rumah yang sempat terendam banjir. Menurut kesaksian warga, hujan deras membuat tanggul yang berseberangan dengan rumahnya jebol. Dirinya pun tak sempat menyelamatkan harta berharganya. Jam 2 lah bang, cuma kan itu jam 2 tuh masih banjir-banjir biasa. Rupanya tuh jam 2 sampai jam 3 itu tuh lah bandungan tuh jebol, makanya dia langsung naik, langsung tinggi. Sini lah bang. 2 meter ada ya? Nggak sampai lah bang, kalau di bawah ini 1 meter lah gitulah gitu. Saya pas nggak di rumah bang, saya pas lagi memang buka warung juga peta. Itu nggak bersyukur juga pas 2 kali di sini, pas 2 kali nggak di rumah. 4 pekan lalu lokasi ini juga terendam banjir bandang. 6 orang dikabarkan meninggal dunia karena terseret arus banjir. Daniel Pekwali melaporkan untuk Eva Rina TV. 7 tersangka narkoba di Kabupaten Karo diamankan. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, dalam sepekan terakhir, Polres Tanah Karo berhasil mengamankan 7 tersangka kasus penyalahgunaan narkoba. Salah seorang tersangka terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas karena berusaha melawan petugas. Satuan Reserse Narkoba Polres Tanah Karo berhasil menangkap 7 tersangka penyalahgunaan narkotika di wilayah hukumnya. Ketujuh tersangka ini ditangkap dari beberapa lokasi yang berbeda dengan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu seberat 77,81 gram, narkotika jenis ganja seberat 16 gram, serta pil ekstasi 9 butir. Salah seorang tersangka terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas pada bagian kakinya dikarenakan melawan petugas dan mencoba melarikan diri. Penangkapan ketujuh tersangka ini adalah ungkapan dalam sepekan terakhir. Para tersangka ini diamankan berdasarkan laporan masyarakat. Saat ini petugas masih melakukan pengembangan untuk mengetahui jaringan lainnya dalam bisnis haram tersebut. Pada kesempatan ini kami dari Satres Narkoba Polres Tanah Karo di minggu ketiga bulan Desember ada mengungkap perkara narkotika dengan jumlah kasus 7 kasus, tersangka 7, untuk barang bukti sabu 77,81 gram bruto, kemudian ganja 16 gram bruto, dan pil ekstasi 9 butir. Ini kami amankan dari 7 TKP, tepatnya di daerah Tiga Panah, Batu Karang, dan Kota Kabanjaya sendiri. Para tersangka terancam pasal 114, pasal 112, dan pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Rina TV. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Diduga tidak kuat menahan derasnya arus sungai yang sedang meluap hingga ke jalan lintas Medan Belawan, Sabtu sore jembatan penghubung 2 kecamatan di Medan rusak parah dan tidak bisa dilalui. Jembatan Titi Bambu rusak parah akibat diterjang arus Sungai Deli yang sedang meluap di kawasan Aloha, lingkungan 30 Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Sumatera Utara.
Jembatan yang menghubungkan dua kecamatan Medan Marelan dan Medan Labuhan yang berdiri di atas aliran Sungai Deli ini terlihat pada permukaan jembatan rusak dan miring akibat tidak tahan menahan arus sungai. Selain jembatan mengalami kerusakan, juga terlihat pada besi pembatas banyak tumpukan sampah kiriman yang tersangkut di jembatan sehingga membahayakan bagi pengguna jalan dan bagi pengendara lainnya. Salah satu warga mengatakan, jembatan Titi Bambu yang dalam masa perbaikan ini biasanya digunakan anak sekolah, pejalan kaki dan pengendara sepeda motor agar lebih mudah beraktivitas dan merupakan jalan alternatif menuju kota Medan. Apa? Awalnya dia dibantai banjir itu, air banjir dari gunung, sampah-sampah dibawa jadi sangkut di situ. Mengakibatkan dia mereng posisi jembatan tadi. Jadi sekarang posisinya nggak bisa digunakan lagi? Untuk saat ini ya orang takut lah mereng posisi jembatan itu. Itu jembatan itu penghubung antar apa itu, Pak? Maksudnya kalau itu tadinya dipakai untuk anak-anak sekolah nyebrang untuk ke depan. Jadi dua kelurahan itu, Pak ya? Iya, dua kelurahan. Kelurahan Rengas Pulau dengan kelurahan Labuan lah, ini Medan Labuan. Jadi sekarang nggak bisa digunakan? Sama sekali udah nggak bisa lagi. Pemerintah setempat mengimbau warga untuk tidak menggunakan jembatan Titi Bambu karena kondisi yang rusak dan dikhawatirkan dapat mencelakai warga. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, sebanyak 161 narapidana atau warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tanjung Gusta Medan mendapat remisi dalam perayaan Natal dan Tahun Baru 2021. Remisi ini diserahkan langsung oleh Kepala Lapas Kelas 1 Tanjung Gusta Medan setelah melaksanakan ibadah Natal. Dalam rangka perayaan Hari Natal dan Tahun Baru 2021, sebanyak 161 narapidana atau warga binaan penghuni Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Kelas 1 Medan mendapatkan remisi diantaranya narapidana dengan kasus narkotika, kriminal umum, dan tindak pidana korupsi. Dalam penyerahan remisi ini, tidak satupun narapidana dinyatakan bebas dari masa hukumannya selama di dalam penjara. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan, RWD Supriyatno, bahwa narapidana yang mendapatkan remisi ialah yang sudah menjalani 2/3 masa hukumannya dan berbuat baik selama berada di dalam lapas. Selain remisi, narapidana yang belum bisa menikmati perayaan Natal bersama keluarga terpaksa harus merayakannya di dalam lingkungan lapas. Suasana haru dan damai Natal sangat terasa di saat para narapidana memuliakan nama Tuhan dengan doa dan pujian. Untuk tahun ini, remisi Natal tahun 2020, total semua ada 161 yang memperoleh remisi. Dan ini mudah-mudahan sesuai harapan Menteri Hukum dan HAM pada sambutannya tadi agar bisa menjadi refleksi bagi mereka untuk melakukan perubahan, ya, sehingga perubahan ini membawa ke arah kebaikan bagi diri warga binaan sendiri, termasuk dalam rangka seperti yang dalam tema agar menjaga kedamaian. Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan terus berupaya melakukan pembinaan dengan berbagai kegiatan yang mengasah keterampilan dan olahraga bagi para narapidana yang sudah maupun belum mendapatkan remisi. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Semut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 selama musim libur Natal dan Tahun Baru, pemerintah Kabupaten Batubara, Sumatera Utara melakukan sosialisasi protokol kesehatan COVID-19 di lokasi wisata. Sosialisasi protokol kesehatan COVID-19 digelar di Pantai Sejarah, Kecamatan 50 Pesisir yang dipimpin langsung Bupati Batubara Zahir.
Dalam sosialisasi tersebut, Zahir meminta seluruh pengunjung maupun pedagang yang berada di lokasi wisata agar tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Di antaranya dengan tetap memakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Bupati Zahir juga membagikan ratusan masker dan hand sanitizer kepada pengunjung dan pedagang. Menurut Zahir, peraturan daerah terkait penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan COVID-19 telah disahkan dan saat ini masih dalam tahap eksaminasi di tingkat Provinsi Sumatera Utara. Dalam peraturan daerah tersebut, mengatur sanksi bagi para pelanggar protokol kesehatan COVID-19 baik perorangan maupun pelaku usaha. Untuk perorangan, ada sanksi denda sebesar Rp50.000 dan pelaku usaha denda sebesar Rp500.000 hingga pencabutan izin usaha. Hingga saat ini jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Batubara mencapai 266 kasus, 23 diantaranya masih dalam perawatan dan isolasi mandiri. Minta kepada camat, mohon kalau ada yang berkunjung tetap melaksanakan protokol kesehatan. Pak, perda prokes gimana Pak? Apa sudah disahkan? Nah, baru disahkan 2-3 hari yang lalu. Sedang dieksaminasi di Gubernur Sumatera Utara, menunggu hasil. Jadi kira-kira kapan ini Pak dilaksanakan ini Pak? Paling lama di awal Januari sudah kita mulai. Ya, pembubaran, ya, usaha yang tidak memakai protokol kesehatan kita berikan sanksi dan lain sebagainya sesuai dengan perda itu. Taufik melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, belasan disabilitas tuli mengikuti pelatihan seni stensil di Yogyakarta. Selain untuk meningkatkan kreativitas, pelatihan ini juga mendukung upaya pengembangan pendidikan penyandang disabilitas berbasis terapi seni. Belasan disabilitas tuli yang tergabung dalam komunitas Tuli Temanggung Bersenyum dengan antusias mengikuti pelatihan seni stensil yang diselenggarakan oleh Graphic Victims Yogyakarta. Selain untuk meningkatkan kreativitas, pelatihan ini juga bagian dari upaya pengembangan pendidikan berbasis terapi seni. Karena seni tersebut merupakan metode dengan fleksibilitas tinggi untuk membangkitkan kemampuan fitrah penyandang disabilitas. Seniman stensil Digi Sigit mengatakan seni stensil merupakan salah satu teknik dalam seni grafis yang mudah dipelajari, terutama bagi disabilitas tuli. Prosesnya dengan membuat cetakan gambar dari kertas dan kemudian dilubangi. Stensil art ini hanya sarana untuk kita menciptakan kebersamaan siang ini dengan membagi ilmu yang diberikan kepada kami. Kita memiliki kesempatan dan secara moral sudah sewajarnya kalau ini dibagikan, dan harapannya kembali lagi teman-teman sahabat tuli bisa tetap semangat dan berkarya dalam bentuk apapun. Terima kasih sudah mengajak kami teman-teman tuli. Kami merasa senang, jadi mendapatkan ilmu yang baru dan pembelajaran yang baru buat kami. Teman-teman merasa senang sekali dan merasa bahagia melihat pelatihan ini. Melalui pelatihan seni stensil ini diharapkan muncul karya seni terbaik yang dihasilkan para penyandang disabilitas tuli Temanggung. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Budi Arti, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.